Pemain keturunan Swiss tawarkan diri bela timnas Indonesia. Sintayong miliki pemain pengganti di kualifikasi Piala Asia 2023. Aksi memukau Pratama Arhan bersama Tokyo Verdy. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tiga pemain disangsi Sintayong miliki pengganti di kualifikasi Piala Asia U23. Skuad timnas U23 Indonesia menjadi sorotan jelang kualifikasi Piala Asia U23. Hal itu tidak terlepas dari imbas keributan di final SEA Games 2023, yang AFC turun tangan untuk memberikan hukuman terhadap Indonesia dan Thailand. Sebagaimana diketahui, di kubu timnas Indonesia ada 3 pemain yang mendapatkan hukuman larangan bermain 6 pertandingan. Pemain tersebut yakni Titan Agung, Koman Teguh, serta Taufani Muslihudin. Bahkan ketiganya telah menjadi andalan Indra Syafri kala meraih emas SEA Games beberapa waktu yang lalu. Titan Agung kerap kali tampil sebagai super sub, sementara Komang menjadi andalan di lini belakang bersama Rizky Ridho. Sementara Taufani sukses menjadi gelandang versatile yang mampu berkolaborasi apik bersama Marcelino Ferdinand di lini tengah. Meski begitu, Sintayong tidak akan ambil pusing, sebab ada 3 pemain pengganti yang bisa dipanggil oleh pelatih berusia 53 tahun itu. Mereka adalah pemain abroad milik timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot, Ivar Jenner, serta Rafael Struijk yang bisa menjadi solusi di masing-masing lini. Dengan 3 pemain abroad itu, Sintayong tidak akan pusing mencari pengganti bagi nama yang mendapatkan larangan bermain dari AFC di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Adapun timnas Indonesia U23 sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Garuda Muda akan melawan Turkmenistan serta Chinese Taipei. Aksi Pratama Arhan yang mencuri perhatian di Tokyo Verdy. Pertama, lemparan maut jarak jauh. Salah satu aksi paling impresif yang diperlihatkan Pratama Arhan pada pertandingan antara Tokyo Verdy melawan FC Tokyo ialah aksi lemparan jarak jauh yang sukses membuat lawannya kalang kabut. Sebab lemparan Arhan dari sisi kanan penyerangan sukses melaju deras hingga area kotak penalti. Saat bola sudah sampai ke kotak penalti, para pemain Tokyo Verdy langsung bersiap untuk menyundulnya. Kiper dan bek lawan yang berusaha menjangkaunya tak bisa berbuat apa-apa. Namun sayangnya bola hanya membentur mistar gawang dan gagal membuahkan gol untuk Tokyo Verdy. Kedua, umpan silang berbahaya. Selain berbagai aksi lemparan roket yang membuat barisan pertahanan lawan porak-poranda, Pratama Arhan juga sempat mengirimkan umpan silang yang membuat kemelut di depan gawang lawan. Sebetulnya umpan silang pemain timnas Indonesia ini berusaha dijangkau oleh kiper lawan yang keluar dari sarangnya. Namun bola gagal ditangkap dengan baik dan jatuh di kaki pemain Tokyo Verdy. Bola pun langsung disepak dengan keras saat kiper FC Tokyo terjatuh dan mengerang kesakitan. Sayangnya bola sepakan ini masih bisa dihalau oleh bek lawan yang berdiri tepat di atas garis gawang. Ketiga, sambutan positif Tokyo Verdy. Sayangnya pemain asal Blora Jawa Tengah itu tidak bisa melanjutkan perjuangannya. Arhan terlihat tergeletak di lapangan karena mengalami cedera. Tim medis pun datang untuk memberikan pertolongan. Saat dipopong ke bench pemain, Pratama Arhan mendapatkan sambutan yang positif dari seluruh pemain Tokyo Verdy bersama dengan staf dan juga pelatih. Mereka satu persatu menyalami Arhan. Memiliki darah Medan, pemain keturunan Swiss bertekad bela timnas U17 Indonesia. Kabar menarik datang dari pemain keturunan Swiss yang tertarik untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain tersebut yakni Koyun Damanik yang memiliki darah Pantai Gading dan juga Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 telah memanggil sebanyak 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Dari 34 pemain tersebut, terdapat beberapa pemain diaspora seperti Welber Jardim, Anatar Ang, Mahesa Eka Yanto,
Madrid Augusta, Stefan Kabil, dan Aaron Liam Suita. Namun seiring berjalannya waktu ternyata pemain diaspora semakin bertambah termasuk Koyun Damanik. Dikutip dari unggahan akun Instagram @footballindonesia, Damanik mengaku bersedia membela timnas Indonesia jika dibutuhkan. Damanik memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ibu. Menurut unggahan tersebut, ibunya sebelumnya memiliki paspor Indonesia. Namun pemain berposisi sebagai gelandang tersebut memilih paspor Swiss. Menariknya, Damanik berharap namanya ada di daftar 30 nama yang dikirimkan Kemenpora kepada PSSI. Sebagai informasi, Damanik saat ini bermain di FC Lausanne Sport U17. Klub senior FC Lausanne Sport itu bermain di kasta tertinggi Liga Swiss. Ini adalah tahun pertama Damanik bermain di FC Lausanne Sport U17. Dia lolos ke klub tersebut karena hasil pantau pemandu bakat. Dengan usianya yang masih menginjak 15 tahun, Damanik bakal menjadi amunisi baru yang menguntungkan untuk skuad asuhan Bima Sakti yang akan diproyeksikan di Piala Dunia U17 mendatang.